Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Galak dari kelompok 8 dan perkenalkan juga rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama Fitriani, yang kedua Lilis Widianti, yang ketiga Hadi Prayitno, yang keempat Syahri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu metodologi pembelajaran kejuruan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa pengertian pendidikan kejuruan tersebut. Kejuruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tangkap terhadap tuntutan perubahan sama. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Hadi. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudara Galak. Pembelajaran teori kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan hendaknya mengikuti beberapa proses. Yang pertama, pengalihan ilmu ataupun pembinaan ilmu melalui pembelajaran teori. Yang kedua, pencernaan ilmu melalui tugas-tugas, pekerjaan rumah, dan tutorial. Dan yang ketiga, pembuktian ilmu melalui percobaan-percobaan di laboratorium secara empiris atau visual. Yang keempat, pengembangan keterampilan melalui pekerjaan-pekerjaan nyata di bengkel praktik di sekolah atau di kampus. Mengacu pada pendapat tersebut, pembelajaran kejuruan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan teori di kelas atau di luar kelas, dan praktik di bengkel, laboratorium, atau di lapangan. Hal ini sesuai dengan hakikat pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Untuk mencapai hal tersebut, pembelajaran pada pendidikan kejuruan hendaknya berorientasi pada pembentukan keterampilan pokok yang harus dikuasai dalam rangka memasuki dunia kerja adalah: yang pertama, keterampilan yang berdasar tempat kerja, yang meliputi terampil membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, pengetahuan yang berdasar tempat kerja, yang meliputi konsep pengetahuan tentang keselamatan kerja, mengerti proses dan produksi, struktur organisasi dan budaya kerja, juga tentang prinsip-prinsip dasar keuangan. Yang ketiga, keterampilan yang berdasar kemampuan kerja, yang meliputi keterampilan bekerja sama dalam tim, penyelesaian masalah, membuat keputusan, manajemen diri, serta kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sahril. 1. Model pembelajaran teori. Pembelajaran teori dapat dilakukan dengan tatap muka langsung atau non-tatap muka yang dilakukan di luar kelas. Model pembelajaran di kelas atau di luar kelas dapat dipilih dari beberapa model yang disajikan dalam bentuk kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale tersebut memberikan gambaran keterkaitan antara tingkat memorisasi model pembelajaran dan tingkat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dalam serap atau tingkat memorisasi peserta didik yang belajar bisa mencapai 10% sampai 90% dengan menggunakan model pembelajaran membaca, mendengarkan, memperhatikan sampai dengan mengerjakan benda konkret atau doing the real thing. Sedangkan kadar keterlibatan
peserta didik mulai dari pasif sampai dengan aktif. Terucut pengalaman Edgar Dale sebagaimana digambarkan pada gambar 6, memberikan gambaran bahwa model pembelajaran yang dipilih guru berpengaruh pada daya ingat atau tingkat memorisasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran atau metode pembelajaran, guru harus mempertimbangkan 1. Karakteristik peserta didik. 2. Materi yang akan disajikan. 3. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dan 4. Pengalaman mengajar guru. 2. Persyaratan pembelajaran teori. Untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran diperlukan persyaratan sebagai berikut. A. Tersedia silabus sesuai dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan. B. Tersedia satuan acara perkuliahan atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun dengan baik. C. Tersedia bahan ajar, modul diktat, dan bahan ajar lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan sesuai dengan urutan kompetensi yang ada pada silabus. D. Tersedia perangkat media pembelajaran yang mendukung keberhasilan presentasi penyampaian materi pembelajaran. E. Tersedia pedoman penilaian untuk proses dan hasil belajar. 3. Tugas dan kewajiban guru dalam proses pembelajaran teori adalah sebagai berikut. A. Hadir lebih awal dan pulang lebih akhir, 10 menit sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran berakhir. E. Menyiapkan perangkat penilaian pembelajaran. F. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran serta pendukung pembelajaran yang telah disusun. G. Menciptakan situasi pembelajaran yang interaktif, aktif, dan dinamis. H. Mengakhiri pembelajaran dan memberikan simpulan dan berdoa untuk keselamatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 8. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu yang keempat, tujuan dan peran peserta didik. Tugas dan peran peserta didik dalam proses pembelajaran teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik wajib datang 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta didik menyiapkan perlengkapan pembelajaran seperti buku catatan dan perangkat pembelajaran lainnya. Yang ketiga, peserta didik mempersiapkan diri untuk menerima materi pembelajaran dengan cara membaca buku referensi dan buku catatan materi yang telah diberikan dan akan diberikan oleh guru. Yang keempat, peserta didik mendengarkan, menyimak dan bertanya serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau jawaban yang diberikan oleh guru atau peserta didik lainnya. Yang kelima, peserta didik wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan menyimpulkannya pada tepat waktu. Yang kelima, penilaian pembelajaran teori. Penilaian yang digunakan dalam pembelajaran teori menemukan pada aspek kognitif dan sikap. Penilaian pada aspek kognitif dilakukan dengan cara lisan atau tertulis. Secara lisan dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terhadap peserta didik pada dalam atau luar kelas. Penilaian secara tertulis dilakukan pada semester, saat ujian tengah semester dan pada saat ujian akhir semester, dan pada waktu lain sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Penilaian pembelajaran teori juga dilakukan dengan memberikan tugas-tugas individu atau kelompok. Tugas-tugas yang dapat diberikan berupa tugas referensi buku, diskusi kelas untuk membahas kasus isu-isu terbaru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Terima kasih.